Banyak yang bilang kami tidak kenal dengan kami. Oh. Bilang kami macam mana yuk? Balain yuk dari kami yuk. Kamera warga merekam sejumlah mama diduga menjadi korban investasi bodong. Mengejar wanita berinisial NS diduga pelaku investasi bodong yang baru keluar dari SPKT Polda Jambi. Korban berteriak meminta pelaku mengembalikan uang mereka yang telah diinvestasikan. Dalam aksinya, diketahui pelaku yang juga mama menjanjikan untung lumayan besar dari nilai investasi. Korban yang tergiur tertarik berinvestasi dan harus mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dari belasan orang diketahui kerugian mencapai di atas 4 miliar rupiah. Menawarkan saya investasi rokok resmi. Nah, yang saya kemarin selalu diiming-imingnya dengan keuntungan 6-7% itu. Saya investasi 525 juta. Para korban berharap uang yang telah diinvestasikan agar segera dikembalikan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 2 orang yang tengah beristirahat kehilangan ponsel di masjid kawasan Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Pemirsa, seorang pria terekam mencuri ponsel pengunjung yang sedang tertidur di masjid kawasan Raja Mandala, Bandung Barat, Jawa Barat. Usai mencuri satu telepon genggam, pelaku juga menjarah ponsel pengunjung lainnya. Saat terbangun, sontak kedua korban kebingungan mencari ponselnya. Polisi imbau warga agar selalu waspada dan juga menjaga barang berharga mereka saat berada di tempat umum. Pemirsa, 3 remaja terekam kamera pengawas saat mencuri ayam di Depok, Jawa Barat. Ya, setelah ditangkap polisi, pemirsa, para pelaku bersujud di hadapan orang tuanya. CCTV merekam pencurian ayam di Cilangkap Tapos, Kota Depok. Viral setelah diunggah media sosial, polisi kemudian menangkap 3 pelaku pencurian yang ternyata masih remaja. Menurut pengakuan pelaku, mencuri ayam untuk dikonsumsi dengan cara dibakar. Setelah mediasi, korban yang melihat pelakunya masih di bawah umur menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan. Para pelaku diminta minta maaf dan bersujud kepada orang tuanya. Mereka pun diminta berjanji agar tidak mengulangi perbuatannya. Usai membuat surat pernyataan, ketiga pelaku dikembalikan kepada pihak keluarga. Pemirsa, pasca viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, guru sekolah menengah kejuruan negeri 3 di Desa Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi membuat laporan ke Polda Jambi. Selain menderita sejumlah lebam, korban juga mengalami trauma. Setelah sempat viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, Agus Saputra, seorang guru di sekolah menengah kejuruan negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, resmi melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolda Jambi. Didampingi oleh kakaknya, sang guru pun menjalani pemeriksaan atas laporannya selama 4 jam atas kejadian pengeroyokan yang menimpanya. Pihak korban juga mengklarifikasi terkait senjata tajam yang dibawa. Menurutnya hal itu dilakukan untuk mengamankan diri dari serangan para siswa. Korban sendiri menderita sejumlah lebam dan mengalami trauma akibat peristiwa pengeroyokan yang dialaminya. Saya pribadi, keluarga, saya melapor ke sini ada tindakan pengeroyokan yang dilakukan murid-murid. Setelah kejadian pengeroyokan itu, adik saya Agus Saputra itu lari ke ruangan yang memang di situ SMK ada yang kelas pertanian atau gimana gitu. Di situ ada arit atau celurit. Dia mengamankan diri itu, Bang. Versi dia mengamankan diri. Sementara murid-murid itu sudah nggak terkendali. Alasan biar orang itu bubar, biar jangan sampai mendekat. Sementara dia pakai itu, murid-muridnya tetap melempar. Sebelumnya, Polres Tanjung Jabung Timur bersama Dinas Pendidikan terkait juga telah melakukan mediasi atas insiden ini. Mediasi berakhir buntu lantaran tak dihadiri oleh guru yang menjadi korban pengeroyokan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, A-News melaporkan. Pemirsa, diduga kesal dititipkan anak oleh mantan istrinya. Seorang pria tega menganiaya mantan istri dan juga melempar anak kandungnya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian punggung, bibir hingga kepala. Awan, kamu harus ketemu sama saya, mas, ada. Jangan punya anak kamu.
Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap mantan istri dan anaknya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku memukul wajah, punggung, serta kepala mantan istrinya hingga mengalami luka. Tidak hanya itu, pelaku yang emosi bahkan tega melempar anaknya yang masih balita dan menendang salah seorang warga yang berusaha memberikan pertolongan. Diduga penganiayaan karena pelaku kesal saat korban menitipkan anaknya kepada pelaku. Menurut korban, ia dipukul oleh mantan suaminya hingga luka di bibir, punggung, hingga kepala. Jadi motifnya adalah si korban ini mau simpang anaknya di mantan suaminya. Sehingga suaminya marah karena si anak ini tidak ada perlengkapan bayinya, istilahnya ada popoknya atau kelengkapan, sehingga dia mau kembalikan lagi anaknya ke mantan istrinya. Tindak lanjut dari Polres sendiri, Bang, bagaimana? Jadi tindak lanjut dari Polres, kita sudah terima laporan polisinya, kemudian kita lakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian membuatkan surat permintaan visum korban ke rumah sakit Banyuwangi Kaleh, dan selanjutnya kita lakukan pendalaman saksi-saksi ke tahap penyidikan. Kasus penganiayaan kini dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap peredaran ilegal zat ketamin di Jalan Perintis, Desa Sipaku, Kecamatan Simpang 4. Dalam penangkapan ini, 2 pelaku yang diduga sebagai pengedar ditangkap. Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara meringkus 2 pria diduga pengedar di 2 lokasi berbeda. Petugas selanjutnya menggeledah pelaku dan mendapati 3 bungkus plastik teh kemasan diduga kuat mengandung zat ketamin dengan total berat sekitar 2.500 gram dalam bagasi sepeda motor. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku bertugas sebagai kurir. Diketahui bahwa nilai transaksi ketamin tersebut mencapai 425 juta rupiah dengan imbalan yang dijanjikan kepada kurir sebesar 10 juta rupiah. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Dinas Narkoba Polda Sumut untuk menjalani proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat remblong, truk pengangkut air minum kemasan menyerempet mobil dan menabrak 3 rumah warga di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebuah truk pengangkut air minum kemasan menabrak 3 rumah warga di Jalan Cagagak Nagrek, Kabupaten Bandung pada Kamis sore. Diduga truk mengalami gagal fungsi rem. Kecelakaan berawal saat truk pengangkut air mineral kemasan melaju dari arah Bandung menuju Garut. Saat menuruni kawasan Nagrek, fungsi rem truk tersebut terganggu karena beratnya muatan. Truk sempat menyerempet mobil minibus hingga akhirnya terhenti dan menabrak 3 rumah warga. Tidak ada korban jiwa, namun supir harus dibawa ke puskesmas karena mengalami sesak nafas. Sementara 3 rumah milik warga mengalami kerusakan. Kurang berfungsinya rem sehingga menabrak kendaraan yang di depannya itu expander yang kemudian terserempet ke arah pemukiman ke rumah dan sehingga terjadi tergulingnya kendaraan bus tersebut. Guna mengevakuasi badan truk, petugas kepolisian menerjunkan 1 unit derek dan mengalihkan arus lalu lintas. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Nasional Bandung Cirebon, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 2 truk dan 1 angkot hingga menyebabkan 2 orang korban luka berat. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Nasional Bandung Cirebon, Sumedang, Jawa Barat. Ketiga kendaraan terlibat kecelakaan diantaranya 2 truk serta 1 angkutan umum. Semua kendaraan yang terlibat tabrakan mengalami kerusakan berat. Selain itu, 1 warung penjual buah-buahan alami kerusakan hingga berserakan. Beruntung pemilik warung selamat hanya mengalami syok. Di belakang truk putih, terus tahu-tahu udah
Oh, ada suara. Nah, begitu itu ada suara langsung dem lagi saya gitu. Korbannya naik sama supir yang mobil merah, agak repot. Parah dari luka dari muka, dari wajah. Tadi warga ngebantu atau gimana? Saya sendiri yang ngebantu sama si Bapak Utang. Insiden kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Polisi memeriksa sejumlah saksi guna mencari penyebab pasti kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan.